Siji-sijine sing dadi juru selamat, siji-sijine sing dadi dalan uripku. Ora bapak ibu kang mas sapa maneh simbang, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Siji-sijine sing dadi panggontung aku, siji-sijine sing dadi anggo uripku. Ora paklek bule dulur apa maneh tangga, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Siji-sijine sing dadi juru selamat, siji-sijine sing dadi dalan uripku. Ora bapak ibu kang mas sapa maneh simbang, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Siji-sijine sing dadi panggontung aku, siji-sijine sing dadi sangga uripku. Ora paklek bule dulur apa maneh tangga, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, yen saiki awak sehat kabeh padha kuat. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, Gusti Yesus juru slamet sing nomor siji. Siji-sijine sing dadi juru selamat, siji-sijine sing dadi dalan uripku. Ora bapak ibu kang mas sapa maneh simbang, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Siji-sijine sing dadi panggontung aku, siji-sijine sing dadi sangga uripku. Ora paklek bule dulur apa maneh tangga, cuman siji Gusti Yesus sing sejati. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, yen saiki awak sehat kabeh padha kuat. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, Gusti Yesus juru slamet sing nomor siji. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, yen saiki awak sehat kabeh padha kuat. Ayo bersyukur yo ayo bersyukur, Gusti Yesus
Yesus juru selamat sing nomor siji. Gusti Yesus juru selamat sing nomor siji. Gusti Yesus juru selamat sing nomor siji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa oleh kasih dan kemurahan-Mu yang saat ini kami dari tim JKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live streaming Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kesempatan yang luar biasa untuk kami bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kiranya kasih karunia Allah terus memimpin kami dan menolong kami, menuntun kami, terlebih mengurapi setiap kami, sehingga kehadiran kami dalam ibadah live saat ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan buat setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah. Kami percaya ibadah yang diberkati Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Mari, mari, mari. Terus bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan, hamba-hamba Tuhan berada. Berjumpa dengan kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live streaming. Kiranya kasih dan anugerah selalu menyertai Bapak Ibu, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita memiliki kehausan akan Allah. Seperti seekor rusa yang selalu rindu akan air. Demikianlah setiap kita selayaknya memiliki kehausan sebesar itu. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memujikan pujian ini. Hanya satu kerinduanku. Siapa yang menjadi kerinduan hidup kita, hati kita? Selain Tuhan? Bapak Ibu yang bisa nyanyikan dengan segenap hati. Dan yang belum, mari belajar bersama kami. Menaikkan pujian ini dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak tahu hari angin hidupku ini, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir pada saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini
tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semua, serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan imanku berkenan di hadapan Bapa. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah kita ingin sampai kepada tujuan iman kita, yaitu hidup berkenan di hadapan Bapa? Oleh karena itu mari, milikilah satu kerinduan, yaitu untuk hidup sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Karena itu sesuai dengan rancangan Allah yang semula, yaitu rancangan keselamatan yang disediakan bagi orang-orang yang selalu rindu, yang selalu haus akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali menaikkan pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Ku tak tahu sampai kapan akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari lagi katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan, sekali lagi dengan segenap hati, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Yesus, tolonglah aku untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, Yesus, juru selamatku satu-satunya, Allah kebanggaanku, Allah sesembahanku, Allah pemilik hidupku. Haleluya, Engkaulah pencipta langit dan bumi, segala kuasa ada di dalam genggaman tangan-Mu. Inilah hidupku, ya Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Ku puji selama-lamanya kekudusan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Haleluya, Iranamase, Ikanaramaste, Iranamase, Indaramo, Ikanaramaste, Inanaramase, Iranaramase, Kininaramase, Indanaramo. Haleluya, terpuji nama-Mu kekal selamanya, Allahku, Tuhanku, pemilik hidupku. Aku mengasihi-Mu, mencintaimu, Yesus Allahku. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat dan tiada yang lain. Engkaulah yang senantiasa kami rindukan. Mari Tuhan, miliki hidup kami sepenuhnya tanpa sisa.
Sebab dunia tidak dapat memuaskan kami. Semua yang ada di dalamnya tidak mampu membahagiakan kami. Kebahagiaan kami satu-satunya hanyalah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena diberi waktu dan kesempatan untuk berdiri di hadapan tahta kudus Tuhan. Terima kasih. Apapun tidak boleh menghalangi, merintangi kami untuk datang kepadamu. Sebab Engkaulah yang paling kami perlu dan butuhkan. Mari saat ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi seluruh anak-anakmu, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan. Terlebih hambamu yang terbatas ini. Dengan urapan dari surga, Roh Kudus sendiri turun di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk. Haleluya. Kiranya sukacita, kekuatan dan semangat terus melimpah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup mengisi kehausan, dahaga jiwa kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kebahagiaan hidup kita. Maka setiap kita menjadi kekasih Tuhan. Dan ketika kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak perlu lagi berkata, Tuhan, aku membutuhkan perlindungan-Mu, sebab Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan, aku membutuhkan berkat-Mu, sebab pasti Tuhan akan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, masalah persoalan tidak pernah mampu menggantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehausan kita akan Allah akan semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu, di dalam pertemuan ibadah live streaming kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan. Memiliki kehausan akan Allah. Apakah itu seperti seorang yang sedang haus dan dahaga akan air, dan setelah meminumnya, dahaga di dalam dirinya terpuaskan? Secara fisik memang iya. Tetapi kehausan akan Allah itu harus terus dipupuk hari demi hari sampai kita ini benar-benar mengalami Tuhan dan tidak akan pernah menggantikan dengan yang lain, apapun itu yang ada di bumi ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dipersilahkan. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dan yang ketiga. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Puji Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila manakah aku boleh datang? Bapak, Ibu, Saudara, ketika masalah persoalan datang, ketika kesulitan menimpa kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan seolah-olah kita tidak mendapatkan jalan keluar, lalu kita mencari pertolongan, mencari jalan keluar, bagaimana caranya kita dapat mendapatkannya. Sebetulnya Bapak Ibu, di dalam semua masalah persoalan hidup kita, yang kita butuhkan bukan hanya sekedar jalan keluar, tapi yang kita butuhkan sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Sebab jalan keluar yang kita minta, yang kita inginkan, seringkali tidak sesuai dengan besarnya masalah pergumulan yang kita hadapi. Tetapi jikalau Tuhan sendiri yang ada di dalamnya, yang memberi jalan keluar, maka semua masalah persoalan hidup kita sungguh-sungguh akan mendapatkan penyelesaian dan jawaban. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika semuanya belum terselesaikan, semua belum ada jawaban, jangan Bapak Ibu berhenti untuk terus mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus merindukan Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya yang menjadi jalan keluar dan solusi yang terbaik dari setiap masalah pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara alami. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, keuangan, masalah apapun, sakit penyakit, kesulitan, penderitaan, kekurangan yang Bapak, Ibu, Saudara alami, tidak sebanding jikalau kita menemukan Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang kita butuhkan dari apa yang kita sedang alami. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang memiliki kehausan akan Tuhan akan selalu merasakan bahwa yang paling dia butuhkan bukan hanya jawaban, bukan hanya materi, bukan hanya keberhasilan, tapi Tuhan itu sendiri. Nah, kita akan belajar 3 hal kebenaran mengenai memiliki kehausan akan Allah. Kehausan yang pertama, kita akan baca dari firman Tuhan yang terdapat dari Mazmur pasal 73 ayat yang ke-25, dipersilahkan. Mazmur 73 ayat yang ke-25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah Bapak Ibu, siapakah gerangan yang ada padaku di surga? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Artinya orang yang memiliki kehausan akan Allah yang pertama,
Tuhan itu menjadi satu-satunya kesukaannya. Apakah tidak ada kesukaan yang lain di luar Tuhan? Ada, banyak. Dunia ini menawarkan sukacita. Dunia ini menawarkan seolah-olah memiliki jalan keluar. Dunia ini menawarkan hiburan, menawarkan kesenangan, menawarkan keindahan, kenikmatan. Yang bagi orang-orang yang hanya sekedar beragama, mereka akan senang mencarinya dan mendapatkannya. Tetapi bagi seorang anak Tuhan yang sudah melatih hidupnya, yang sudah melatih jiwa dan rohnya, kesenangannya cuma satu, kesukaannya cuma satu, hanya Tuhan. Baik dia hidup di bumi ini, apalagi nanti dia ada bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Kesukaannya cuma satu, yaitu Tuhan. Ketika Tuhan memenuhi seluruh hidupnya, pikirannya, hatinya, kemauannya, secara utuh dimiliki oleh Tuhan. Itulah kesukaan yang terbesar dari orang-orang yang hidup benar, yang hidup takut akan Tuhan, yang selalu menginginkan seluruh hidupnya menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi siapa yang gerangan yang ada padaku di surga selain Allah? Tidak ada yang kuingini di bumi ini selain juga Tuhan. Tuhan menjadi kesukaannya setiap hari, setiap waktu, seluruh menit, seluruh jam, seluruh hari, seluruh minggu, bulan, dan tahun hidupnya. Tuhan adalah satu-satunya kesukaan abadi. Apakah yang lain tidak bisa menggantikannya? Bagi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin itu benar. Tapi bagi orang yang terus rindu, hidupnya berkenan, hidupnya kudus, hidupnya suci, Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kesukaannya, kesenangannya. Sekalipun mungkin materi, godaan, kemewahan, nama besar, kedudukan, tidak pernah menggoyahkan imannya, jiwanya, hatinya. Tapi apakah itu dimiliki oleh semua orang? Tentunya tidak. Karena ada banyak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi hidupnya sudah diwarnai oleh dunia ini. Tidak semua anak Tuhan menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesukaan hidupnya. Tidak semua hamba Tuhan menjadikan Tuhan itu satu-satunya kesukaan hidupnya, pelayanannya. Karena ada banyak orang menggadaikan hidupnya, pelayanannya dengan uang, dengan materi, dengan kedudukan. Di zaman ini kita banyak mendengar, saya tidak menuduh, tidak mencurigai atau menghakimi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Tapi kenyataannya kita bisa melihat berita-berita di media, di televisi. Yang kita dengar ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena materi. Karena tipu daya dunia ini, karena kenikmatan daging, karena hawa nafsunya. Itu kenyataan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu adalah seorang anak Tuhan yang dipilih
untuk menjadi warga kerajaan sorga. Mari jadikan Tuhan itu satu-satunya kesukaan kita. Baik ketika kita masih hidup di bumi ini, apalagi nanti kalau kita sudah di surga bersama Tuhan. Apakah kita tidak membutuhkan fasilitas kekayaan? Kita butuh di dalam melayani Tuhan. Tapi kebutuhan itu kita pakai dengan cara yang benar. Dan semua kita arahkan dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Karena tujuan dari pelayanan adalah untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi orang yang belum percaya. Bukan untuk membesarkan kerajaannya sendiri, nama besarnya sendiri, popularitasnya sendiri. Tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memiliki kehausan akan Allah selain kesukaannya satu-satunya adalah Tuhan. Kita akan membaca kembali dari Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Dipersilakan. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang kedua, orang yang memiliki kehausan akan Allah, kebahagiaannya hanya Tuhan semata. Tapi kenyataannya Pak Yafet, ada banyak orang dibahagiakan karena memiliki materi yang banyak, kekayaan yang melimpah, deposito yang besar di bank. Namanya terkenal. Kalau dia melayani, ya standarnya adalah standar kelas atas. Harus dijemput dengan mobil merek tertentu, tidurnya di hotel bintang 5. PK-nya ada standarnya. Jemaat yang dilayani adalah ribuan orang. Kalau cuma sedikit apalagi segelintir akan menolaknya. Apakah memang ada hamba Tuhan seperti itu? Ada. Tapi kiranya Bapak Ibu kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan digolongkan dengan orang-orang yang mabuk akan kehormatan, yang mabuk akan popularitas, yang pikirannya ya disesuaikan dengan besar kecilnya PK yang didapat. Namun seluruh keberadaannya ketika dia melayani, bukan kehormatannya sendiri, bukan pujiannya sendiri, tapi semuanya diarahkan untuk Tuhan. Sebab dia merasa bahagia, memiliki kesempatan, memiliki waktu untuk melayani Tuhan, perasaannya, hatinya, dan juga melayani sesamanya. Karena apa yang dilakukan semata-mata itu karena Tuhan. Bukan karena kepandaiannya, kepiawaiannya. Bukan karena nama besar atau kedudukannya. Tapi apa yang dilakukan itu karena tanggung jawabnya sebagai seorang hamba yang harus melayani Tuhan atau majikan agung Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dimanapun dia melayani di tempat yang ramai besar dan banyak jemaat, atau di tempat-tempat kecil terpencil bahkan mungkin hanya 1-2 orang. Tapi karena dasar dari pelayanannya adalah panggilan Tuhan,
Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan, dia akan lakukan dengan senang hati, dengan sukacita. Dan itu menjadi kebahagiaannya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, siapapun kita yang dipercaya untuk melayani Tuhan, besar atau kecil, bentuk kepercayaannya. Di gereja besar, di gereja kecil, di gereja perintisan. Apalagi seperti kita ini para penyandang disabilitas. Tuhan percayakan kita di gereja komunitas. Kita bersyukur karena tidak semua orang mampu melakukannya. Jika itu diberikan kepada kita, entah sebagai WL, singer, pemain musik, menjadi tim pelayanan, kita patut bangga dan patut bersyukur. Karena Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mari jadikan Tuhan itu satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Bukan karena materi yang kita dapat. Bukan karena sanjungan atau tepuk tangan yang kita terima. Bukan pujian yang menggema yang kita dengar. Tetapi semuanya karena kita mengasihi Tuhan. Kita mencintai Dia, karena kita bisa melayani karena Dia. Kan ada banyak orang ingin melayani tapi tidak bisa melakukannya. Tapi siapa kita yang diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, Raja semesta alam? Dia pemilik sorga. Dialah satu-satunya juru selamat. Dia yang menggerakkan jagat raya dan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa kita? Oleh karena ketika kita melayani, kita tidak bahagia karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tempat yang kita mau, PK yang kita rindu dapatkan. Tidak Bapak Ibu. Semuanya itu semu adanya. Tapi ketika kita berbahagia melayani Tuhan, walaupun minim fasilitas, tetapi roh kita bersukacita, jiwa kita bersorak-sorai, karena kita melayani Raja yang maha besar, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu anugerah yang tak ternilai. Itu kepercayaan yang sangat mahal. Dan jikalau itu kita terima, mari Bapak Ibu. Jangan bandingkan dengan apapun. Karena Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dan apapun. Dialah yang termulia. Dialah maha segalanya, tiada yang lain selain Dia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, seluruh hidup kita berikan, persembahkan hanya kepada Dia. Baik waktu kita di rumah bersama keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Baik ketika kita dipercaya di tengah-tengah masyarakat sebagai pelayan masyarakat atau mungkin ASN, pejabat, TNI, Polri, pegawai. Ataupun kita sebagai rakyat biasa, sebagai pegawai karyawan. Mari Bapak Ibu, jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Sebab kebahagiaan itu bukan datang dari luar. Apapun tidak bisa membahagiakan manusia, sebab di dalam diri manusia ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain satu-satunya Tuhan yang mampu mengisi dan memenuhi dahaga hidup manusia. Dan itu Tuhan. Oleh karena itu seyogyanya, kebahagiaan kita bukan didasarkan oleh apapun materi, kesuksesan, kedudukan, kekayaan, kehormatan, keluarga yang bahagia, yang berhasil. Tapi kebahagiaan kita karena Tuhan sudah memiliki hidup kita.
Kita sudah menjadi anaknya. Dan pengakuan itu tidak hanya sekedar lisan, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan ditolak. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari. Standar kebahagiaan kita bukan materi, bukan kedudukan, bukan kekayaan, bukan kehormatan, tetapi Tuhan sendirilah kebahagiaan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku hanyalah Allah untuk selama-lamanya. Itu luar biasa. Allah yang menjadi bagian kita tidak akan terkurangi oleh apapun. Oleh masalah persoalan penderitaan kehidupan, pergumulan. Oleh karena itu berbahagialah. Mungkin Bapak Ibu, ya, seorang kontraktor maksud saya, rumah masih ngontrak. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini lagi sendirian, kesepian karena tidak ada orang di sekeliling. Mungkin Bapak Ibu sedang di ambang perceraian, suami istri meninggalkan Bapak Ibu, anak-anak sudah tidak lagi bersama kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami masalah ekonomi pekerjaan, yang sedang diuji berat dan hampir-hampir mengalami kebangkrutan. Bapak Ibu mungkin ditolak oleh orang-orang yang dulu dekat dengan kita, waktu kita masih jaya. Tapi ketika kita jatuh semuanya pergi, bahkan ada yang menusuk dari belakang. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menderita sakit penyakit dan tergeletak sendirian. Sudah berobat dan menghabiskan banyak uang, tapi tidak sembuh-sembuh. Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Percayalah, jikalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan sudah menjadi bagian dari hidup kita, jangan pernah Bapak Ibu tidak bahagia. Sebab bahagia yang dari dunia ini akan hilang, karena itu semu adanya. Tapi kebahagiaan sejati ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam hidup kita dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Tidak hanya sekedar kira-kira, moga-moga. Oleh karena itu siapapun saat ini Bapak Ibu, mari. Biarlah standar kebahagiaan hidup kita hanya satu-satunya, yaitu Tuhan. Yang terakhir, memiliki kehausan akan Allah. Itu artinya setiap kita itu mengalami Tuhan secara real setiap hari. Tuhan tidak hanya dongeng dari negeri yang jauh, dari atas sana yang kita tidak tahu asal-usulnya dan tempatnya. Tapi Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang nyata. Dia adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia dan turun ke dunia ini. Menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan. 2000 tahun yang lalu para murid-murid menyaksikannya, melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, meraba dengan tangannya, bahkan hidup bersama dengan Tuhan 3,5 tahun lamanya. Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, bukan dongeng nenek-nenek tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang percaya, mestinya kita itu mengalami Tuhan itu nyata-nyatanya setiap hari. Bukan hanya sekedar dalam khayalan,
bukan hanya sekedar dalam angan-angan atau dalam imajinasi kita. Tapi Tuhan itu real adanya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu alami Tuhan. Ada kisah di dalam firman Tuhan, di dalam Injil. Ada seorang yang kaya, hidupnya selalu berpesta dengan pakaian yang megah dan indah. Tapi juga ada seorang pengemis yang miskin, yang penuh dengan luka dan borok di tubuhnya. Dia tergeletak di depan pintu rumah si kaya. Dan setiap hari anjing-anjingnya datang menjilati lukanya. Walaupun si kaya tahu ada orang yang sedang membutuhkan, sementara dia berlimpah makanan, bahkan dia banyak membuang makanan yang sisa. Dia tidak peduli bahwa ada orang yang membutuhkannya. Orang kaya ini merasa bahwa dia tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya hukuman, penderitaan. Tapi apa kenyataannya? Kita akan membaca kisah ini. Yang terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 23 dan 24. Dipersilahkan. Lukas pasal 16 ayat yang ke-23 dan 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu baca ya secara lengkap perikop ini ya, tentang orang kaya dan Lazarus si miskin. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam situasi yang nyaman, seolah-olah kita merasa semuanya akan terus berlangsung. Padahal di dalam hidup ini ada akhirnya, ada ujungnya. Tidak seluruh waktu hidup manusia itu akan terus merasakan, mengalami kebahagiaan. Seperti orang kaya ini. Lazarus mati, sekalipun dia menderita di bumi ini, tapi kematiannya ada di dalam Tuhan. Dan dia mengalami kebahagiaan karena di surga dia disambut oleh Bapak Abraham. Bahkan diceritakan ketika orang kaya ini pun mati, dia menderita sengsara di alam baka. Dia melihat ke atas di mana Bapak Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya berkata, "Bapak Abraham, tolong." Supaya apa? Lazarus menyucukkan jarinya ke air untuk apa? Memberi dia minum. Bapak Ibu Saudara, kadang orang ini lupa ketika berada di atas atau ketika dia sedang berhasil atau sukses atau kaya atau hidup mapan atau duduk di dalam singgasana. Dia lupa bahwa dia hanya manusia biasa, dia juga akan mengalami kematian seperti rata-rata orang kebanyakan. Beberapa hari kita disuguhkan berita tentang kematian seorang ratu ya dari Inggris, Ratu Elizabeth II, yang memerintah 70 tahun lamanya. Dia dicintai oleh rakyatnya dan juga oleh masyarakat dunia ini. Kematiannya ya dengan prosesi yang sangat agung dan mahal. Karena selayaknya seorang ratu atau raja.
Nah, orang kaya saya percaya secara prosesi mungkin dia ya juga diupacarai dengan begitu megah, begitu mewah karena hartanya banyak. Mungkin petinya emas, ya. Mungkin dia juga membawa sesuatu di dalam kuburannya. Diiringi ratap tangis mungkin ribuan orang banyaknya dengan penguburan yang terhormat. Namun Bapak Ibu ingat, tidak selamanya manusia akan mengalami kehormatan seperti itu. Ketika dia sudah di balik kubur, dengan siapakah dia seorang diri? Tidak ada yang menemani selain perbuatannya, selain iman percayanya, selain kebenaran yang dia pegang dan dia lakukan. Tidak ada yang menemani. Istrinya, keluarganya, anaknya, suaminya, dan yang lain, tidak ada yang menemani. Sendirian, ingat Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh orang kaya ini patut menjadi bahan pelajaran bagi setiap kita. Bahwa kekayaan, nama besar, kehormatan, tidak pernah membawa orang ya kepada keselamatan. Kecuali dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Lazarus yang miskin. Walaupun dia miskin dan menderita sepanjang hidupnya di bumi, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia ada di dalam pangkuan Bapak Abraham. Orang tua ini berusaha untuk mencari jalan bagaimana dia bisa mendapat pertolongan, tapi terlambat. Semua yang sudah di balik kubur tidak bisa lagi kembali ke alam manusia. Oleh karena itu selagi kita hidup di bumi ini, ayo perkarakan benar-benar diri kita ini. Apakah kita ini nanti akan selamat masuk surga bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya, atau kita ini masuk ke dalam penghukuman kekal seperti orang kaya yang menderita di sana. Perkarakan Bapak Ibu. Oleh karena itu alami Tuhan bukan hanya sekedar fantasi, tapi benar-benar Bapak Ibu terima dengan kepastian. Selama kita masih hidup, bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Supaya ketika aku dipanggil pulang dan ada di balik kubur, tidak ada satupun yang menemani, tapi Tuhan yang akan menjadi teman abadi kita. Menjadi sahabat abadi kita. Yang menemani seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu alami Tuhan. Lazarus yang miskin mengalami Tuhan seumur hidupnya selama di bumi. Sehingga waktu dia ada ketika dipanggil pulang, dia tetap ada di dalam pangkuan Bapak Abraham, orang beriman, orang percaya, Bapak orang beriman. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah akan terhilang seperti orang kaya di dalam penghukuman? Perkarakan masalah ini Bapak Ibu. Alami Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita pikir orang yang haus, dahaga ya, oleh air mineral. Tapi ingatlah, ada dahaga yang tidak bisa terpuaskan selain dari Tuhan. Yaitu dahaga akan keselamatan, akan kebenaran, akan Allah. Itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang mendesak di dalam diri kita. Dan kita harus cari, dan kita harus temukan, dan kita harus mendapatkan kepuasan. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari alami Tuhan sebelum terlambat seperti orang kaya yang tidak lagi punya kesempatan. Sekalipun dia memintanya dengan mungkin ya menangis ya, tapi sudah tidak ada pertolongan karena sudah terlambat. Kesempatannya cuma ada di bumi ini. Pilihannya cuma ada di bumi ini. Yang menentukan Bapak Ibu ke surga atau ke penghukuman kekal ketika masih hidup di bumi. Nanti kalau sudah mati, sudah terlambat.
Jangan sia-siakan, karena itu alami Tuhan selama Bapak Ibu masih hidup di bumi ini. Seberat, ya, semenderita apapun Bapak Ibu di bumi ini, jangan pernah Bapak Ibu untuk meninggalkan Tuhan. Alami Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi, ini waktunya, ini kesempatannya. Firman Tuhan disampaikan bukan hanya untuk kaum tertentu, umat tertentu, tapi bagi setiap orang yang mau percaya. Ya. Karena Tuhan Yesus datang bukan membawa agama, tapi Tuhan Yesus datang membawa keselamatan, membawa kesukaan, membawa kebahagiaan abadi bagi setiap orang-orang yang mau menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesimpulannya, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini, memiliki kehausan akan Allah yang pertama adalah satu-satunya kesukaannya adalah Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat menyukakan hatinya. Tuhan yang sudah memenuhi seluruh relung hati dan seluruh hidupnya, dan dia bersukacita bukan didasarkan oleh karena apapun, tapi karena Tuhan. Yang kedua, kebahagiaannya satu-satunya hanya Tuhan. Sebab dialah ya, yang dapat memberikan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh setiap ya, denyutan nafas, sentuhan sarafnya, seluruh kehidupannya. Tuhan yang mampu membahagiakan, bukan dunia ini, bukan materi, dan bukan siapapun. Dan yang terakhir, orang yang memiliki kehausan akan Allah, dia mengalami Tuhan setiap hari, bukan temporel, bukan kadang-kadang, tapi seluruh waktunya sejak dia hidup di bumi ini sampai di surga mulia. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Saya jemput kembali Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Mari ini menjadi sebuah pernyataan dari hati kita yang paling dalam. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pegangku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
gunung batuku dan penganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan penganku, tetaplah Allah selama sekelilingnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan penganku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, benarkah pernyataan ini? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono akan berdoa syafaat. Setelah itu akan saya akhiri dengan doa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa saat ini, oleh anugerah-Mu kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami seperti rusa yang merindukan air ya Tuhan. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu saat ini kami boleh diteguhkan kembali Tuhan. Kami disegarkan kembali, kami dipuaskan kembali Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami. Firman-Mu berkuasa memuaskan dahaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang sudah berbicara saat ini kepada setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu saat ini Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus meneguhkan, memeteraikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami. Dan Kau yang memberikan anugerah kekuatan, kesehatan kepada hamba-Mu dan seluruh anggota keluarga hamba-Mu Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, tetap senantiasa ada di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. Firman-Mu akan memberkati setiap kami, setiap jiwa yang dahaga saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami berdoa syafaat bagi pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh pengurus yang ada dan para mitra bakti dan kru kamera yang ada. Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, terlebih kesetiaan Tuhan, untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia. Para difabel, para lansia Tuhan, orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, biarlah melalui kebenaran firman-Mu, mereka dihiburkan, disukakan oleh Tuhan, dipuaskan oleh Tuhan, karena Tuhan yang sudah hadir dan melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan tempat ini di dalam tangan kasih anugerah Tuhan,
Biarlah melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi, Tuhan yang sudah menyediakan tempat di mana kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Sinode JKI Tuhan, Pastor Adi Sutanto beserta istri dan anak cucu mantu, dan sebagai Ketua Umum Sinode JKI Tuhan. Ialah di masa tuanya Tuhan terus memberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk terus membawa JKI di tengah-tengah bangsa ini menjadi berkat ya Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang khususnya bernaung di JKI. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian PPH Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ialah Bapak Edi Suyanto, Bapak David Sumayanto dan seluruh staf Badan Pengurus Harian Sinode JKI. Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan dan kesanggupan untuk terus di tengah-tengah pelayanan Sinode JKI. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian STT Sangkakala dan seluruh staf dosen, mahasiswa, mahasiswi, juga para donatur yang boleh bersama-sama menopang, memajukan STT Sangkakala, sehingga boleh menyiapkan tenaga-tenaga yang terdidik Tuhan, yang satu ketika terjun di ladang-ladang Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang dikasihi Tuhan, Indonesia yang diberkati Tuhan, Indonesia yang dilawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur, kami memiliki presiden yang bijaksana, presiden yang peduli akan masyarakatnya, akan bangsanya, akan tanah airnya. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Bapak Jokowi, Tuhan sekeluarga. Terima kasih. Demikian Wakil Pak Amin Makhruf, Tuhan memberkati. Dan seluruh jajaran menteri Tuhan juga memberkati mereka sebagai pelaku pelaksana Tuhan di negeri ini Tuhan, untuk mesejahterakan bangsa kami. Tuhan, kami percaya apapun yang diusahakan, diupayakan demi kemakmuran bangsa kami, demi kejayaan bangsa kami Tuhan, tidak akan sia-sia Tuhan. Biarlah Tuhan melat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari sampai Rote, biarlah semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berkati TNI Polri yang menjaga keamanan negeri kami, kesejahteraan kiranya terus berlangsung di negeri kami Tuhan. Situasi dan kondisi hari-hari ini kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Baik virus-virus maupun Tuhan orang-orang yang tidak puas dengan negeri kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mencurahkan berkat buat mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama menikmati kesejahteraan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah yang live streaming yang Tuhan sudah berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kembali kami menyerahkan tim kami JKI Mana Eklesia Malang, kru, mitra bakti, dan Tuhan seluruh orang-orang yang mensupport, mendukung pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Jika sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kiranya penyertaan Tuhan atas hidup kami tiba di rumah dengan selamat, sehingga kami juga terus ada di dalam hadirat-Mu untuk siap terus melayani Tuhan di dalam segala waktu dan keadaan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas pelayanan kami ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah
bahwa berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu mengakhiri ibadah live streaming ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live streaming ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama Bapak Ibu di dalam beberapa waktu ini. Kita berada di dalam kasih dan hadirat Tuhan. Kita merenungkan dan juga mari Bapak Ibu terapkan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka Bapak Ibu silakan diberkati. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah live selanjutnya bersama dengan tim JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih dan anugerah selalu atas kita. Jaga kebersamaan sebagai anak bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.